不说还真看不出来。临时祭阵，简直丧心病。原来是落霞宗的，还是等你们从这里走，我就把这群贱民的灵中期的事。其实，你和那龙兽都要死。是啊，此兽居然能喝如此多，乖乖受死吧！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan series 100 Revening Association Record. Pada episode minggu kemarin, Feng Ming yang telah kembali ke rumahnya segera membuka kotak giok yang baru saja ia dapatkan. Siapa sangka di dalamnya itu terdapat sebuah buku kuno yang sangat langka. Namun meskipun begitu, sayang sekali dengan kekuatannya sekarang tidak mungkin bagi dia untuk bisa mempelajari buku ini. Tapi ketika ingin rebahan, peri dari labu gioknya muncul dan memberitahu Feng Ming agar segera berkultivasi. Alhasil, berkat bantuan buku itu dan juga peri ini, kekuatan Sini Chen sudah berada di tingkat pemunian Qi level 20. Meskipun dia masih berada di ranah permunian Qi, namun kekuatannya dalam bertarung sudah setara dengan praktisi di ranah pondasi tingkat 2. Baru saja keluar, Feng Ming segera dibawa oleh Zhang untuk pergi ke sebuah tempat, yang mana orang-orang di sana sedang diculik oleh sekte pemunian darah. Tentu saja, Feng Ming tidak tinggal diam. Ia bersama teman-temannya segera memulai pencarian para warga. Di dalam perjalanan itu, Zhang sangat penasaran mengapa jalan ini sangat kosong. Padahal tadi dipenuhi oleh murid-murid sekte permunian darah. Untung saja, tidak lama kemudian ada dua murid yang sedang berjalan santuy. Tanpa tahu apa-apa, mereka pun langsung disergap oleh Sini Chen. Tidak yang berlama-lama, Sheng Feng langsung menanyakan keberadaan dari murid lainnya. Dan sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh sekte mereka. Karena orang ini tidak menjawab, Sheng Feng langsung saja mengultinya. Melihat temannya meninggoy membuat ia sangat ketakutan. Pada akhirnya, ia pun memberitahu bahwa mereka sedang mengorbankan kesadaran spiritual anak-anak dan para orang-orang muda. Hal ini dilakukan untuk membuka reruntuhan spiritual kuno. Saat ini, altar sudah disiapkan dan pengorbanan akan segera dilakukan. Feng Ming pun ingin mengetahui seberapa kuat pemimpin mereka, tapi Sheng Feng langsung saja menghabisinya. Karena yang lebih penting sekarang adalah menyelamatkan para warga. Feng Ming langsung saja mengeluarkan potongan gioknya untuk menunjukkan di mana lokasi reruntuhan itu berada. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat pengorbanan yang sedang dilakukan oleh tetua sekte pemunian darah. Melihat semua itu membuat Sheng Feng kesal. Feng Ming segera menenangkannya karena para warga tidak mati. Hanya saja kesadaran mereka lah yang sedang meninggalkan tubuh. Jadi untuk bisa menyelamatkan mereka harus mengamankan kesadaran para warga. Kembali kepada tetua ini yang mana ia pun telah berhasil membuka pintu masuk ke dalam reruntuhan kuno. Ia meminta beberapa murid untuk mengikutinya, sedangkan sisanya akan tetap berada di sini bersama tetua Noda Darah. Di saat mereka sudah memastikan tetuanya masuk, tetua Noda Darah segera menyiapkan arai untuk memperkuat formasi mereka. Melihat semua ini, Sini Chen segera memberikan jimat kepada teman-temannya. Ia berencana untuk menghancurkan arai ini terlebih dahulu. Jadi setelah itu berhasil, teman-temannya akan membuka kunci agar bisa mengikat kembali jiwa-jiwa para warga. Karena Feng Ming begitu peduli kepada Zhang, ia pun memberikan sebuah jimat untuk melawan musuh-musuhnya nanti. Zhang paham dan segera pergi. Pada saat juga Feng Ming memulai rencananya dan pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Ketika Feng Ming telah berhasil menjatuhkan tungku area mereka, saat itu juga Zhang dan yang lainnya mulai melakukan rencana kedua, yakni adalah mengikat kembali jiwa-jiwa para warga. Tidak ingin rencana mereka gagal, tetua ini pun meminta agar bisa membentuk kembali sebuah formasi penyerang. Hal ini pun sangat merepotkan Feng Ming dan teman-temannya. Tetua Noda Darah berjanji akan menghabisi mereka karena sudah berani menghancurkan arai pengorbanan sektenya. Feng Ming dan teman-temannya tidak pasrah begitu saja, jadi mereka pun segera memberikan perlawanan. Di saat Feng Ming melindungi Xion, di sini Zhang sangat cemburu dengan kedekatan mereka.
Sedangkan Se Feng itu kesulitan dan berharap agar Feng Ming bisa segera menghancurkan formasi ini. Karena jika dibiarkan, hal itu hanya akan berbahaya saja. Feng Ming paham dan langsung saja melancarkan serangan balik. Ia sadar betul di tempat ini dipenuhi oleh banyak kekuatan spiritual. Jadi, ia pun langsung saja mengeluarkan binatang pemakan jiwa. Melihat hal ini membuat mereka terkejut. Karena Feng Ming memiliki binatang buas legendaris. Berkat binatang itu, formasi ini pun berhasil dihancurkan. Tetua Noda Darah akhirnya tahu bahwa yang ia hadapi adalah Feng Ming. Ia pun mulai percaya diri bisa menang karena bagaimanapun Feng Ming hanya berada di ranah pengumpulan ki saja, sedangkan dirinya berada di ranah pondasi. Ia pun meminta agar mereka bisa segera pergi jika tidak ingin meninggoy. Feng Ming dan teman-temannya sama sekali tidak takut. Karena sekte pemurnian darah sudah bertindak sangat kejam. Mereka pun berjanji akan menyebarkan hal ini kepada sekte lain. Tetua Noda Darah hanya tertawa karena mereka tidak akan bisa melakukan hal itu, apalagi mereka akan mati di tangannya. 原来是落霞宗的也敢来此，真是可惜。不说还真看不出来。临时祭阵，禁止丧心病。原来是落霞宗的，还是等你们从这里走。 Dalam pertarungan ini, Feng Ming sempat mendapatkan luka. Hal itu membuat Tetua Noda Darah semakin bersemangat karena Feng Ming akan mati di tangannya. Melihat Feng Ming dalam bahaya, teman-temannya berusaha memberikan bantuan. Tapi para murid tidak membiarkan hal itu terjadi. Untung saja pecahan batu gioknya memberikan bantuan. Bahkan membuat kekuatan Feng Ming berkembang. Ia pun sangat terkejut karena bagaimana bisa pengumpulan ki memiliki kekuatan sebesar ini. Melihat Feng Ming begitu kuat, ia pun berencana untuk menjalankan kerjasama. Karena jika dia mendapatkan teknik Feng Ming, ranahnya bisa kembali meningkat. Xing Feng meminta dia untuk segera menyerah, namun perkataannya hanya membuat tetua ini tertawa. Karena tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menang darinya. Namun jika Feng Ming ingin menukarkan tekniknya, ia bisa menjamin keselamatan mereka. Feng Ming setuju dan setelah memberikan bukunya, pria laknat ini langsung saja menyerang Feng Ming. Namun semua itu sama sekali tidaklah berguna. Karena meskipun dia masih berada di ranah permunian ki, namun kekuatannya sudah berada di ranah pembangunan pondasi. Alhasil, pria ini pun mendapatkan luka yang cukup parah. Tidak yang meninggal sendirian, ia langsung saja meledakkan dirinya bersama dengan Feng Ming. Untung saja semua ini tidak berefek kepada Feng Ming dan ia baik-baik saja. Tapi ternyata setelah pertarungan berhenti, tubuh Feng Ming pun langsung tumbang. Di saat Feng Ming jatuh pingsan itu, tidak lama kemudian Feng Ming pun bangun, namun entah mengapa sesuatu pun terjadi kepada dirinya. Zheng yang mengikutinya mulai menyadari bahwa kemungkinan besar Feng Ming akan segera naik ke ranah pembangunan pondasi. Dan benar saja, kini kekuatan Feng Ming pun kembali bertambah menjadi lebih kuat lagi. Sayang sekali dengan kondisinya saat ini, ia belum sepenuhnya melakukan penerobosan. Zheng segera menyemangatinya karena suatu hari nanti Feng Ming akan kembali melakukan penerobosan. Meskipun tadi sempat gagal, tapi nyatanya kekuatan Feng Ming saat ini sudah jauh melebihi praktisi di tahap awal pembangunan pondasi. Ini masih belum dihitung dengan teknik jimat dan kemampuannya yang lain. Jika dia menggunakan semuanya, Feng Ming akan dengan mudah mengalahkan seseorang jenius dari pembangunan pondasi tahap menengah. Zheng meminta Feng Ming untuk tidak berpikir yang tidak-tidak. Karena bagaimanapun, kondisinya saat ini belumlah stabil. Di tengah kekhawatirannya, Zheng ini ternyata telah terluka. Hal ini bisa terjadi karena dalam pertarungan sebelumnya, ia telah mendapatkan luka. Tidak itu, di saat Feng Ming pingsan, Zheng jugalah yang berusaha untuk menyembuhkannya. Mendengar hal ini membuat Feng Ming terharu. Apalagi sejak kedatangannya ke sekte Loxia, Zhenglah yang selalu memberikannya bantuan apapun kondisinya. Bahkan sudah banyak sekali kejadian yang telah mereka lewati. Feng Ming pun berjanji akan membalas semua kebaikannya itu. Zheng meminta dia untuk tidak mengatakan hal itu, karena selama bersamanya, Zheng akan melakukan apapun. Tidak begitu lama, para penduduk desa pun berdatangan. Mereka ingin memberikan hormat, namun Feng Ming tidak ingin mereka melakukan hal itu. Cui Long sampai terima kasih atas bantuan yang Feng Ming berikan. Melihat Feng Ming yang sudah sadar, membuat Shen Feng senang. Feng Ming memberitahu bahwa para pemuda yang berusaha mereka selamatkan telah mati. Namun untung saja mereka masih bisa menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Jadi para pemuda ini bisa menuju akhirat dengan tenang.
期末只是顺手炸死了筑基中期的修士，时间变息，天地精，以度逢好苦，世代一路走好。节哀。 Meskipun Cuilong sangat sedih, namun mereka tetap bersyukur karena jiwa-jiwa dari pemuda desa bisa dibebaskan. Cuilong ingin memberitahukan sesuatu kepada Sini Chen, yang mana pada zaman dulu nenek moyang mereka telah diselamatkan oleh orang yang kuat. Namun karena ini sangatlah kuat, jadi ada begitu banyak orang yang mengincarnya, hingga pada akhirnya orang itu pun harus meninggoy. Sebagai rasa terima kasih karena telah diselamatkan, jadi nenek moyang mereka menjaga makam orang itu hingga sampai sekarang. Tapi sayang sekali sekte pemurnian darah mengambil semua keuntungan itu. Dia yang tidak rela mereka mendapatkan hal itu berencana untuk mengirimkan Feng Ming agar bisa membalas perbuatan mereka. Shen Feng dan Su Yun akan pergi untuk memberikan bantuan. Sedangkan untuk Zhang diminta untuk kembali supaya dia bisa melaporkan hal ini. Apalagi Zhang juga sedang terluka. Sebenarnya Zhang tidak ingin melakukan hal itu, namun karena dia sadar dengan kondisinya saat ini, jadi dia pun akan segera kembali ke sekte. Ia juga berharap agar Feng Ming bisa selalu berhati-hati. Tak begitu lama, mereka pun dibawa ke makam pahlawan. Para penduduk desa menggunakan darah mereka untuk membuka pintu masuk. Seketika saja tubuh mereka pingsan dan tidak begitu lama pintu masuk pun terbuka. Cuilong menjelaskan bahwa mereka dilarang untuk membuka hal ini kecuali nyawa mereka dalam bahaya. Alhasil, Feng Ming dan yang lain pun diminta untuk segera masuk karena bagaimanapun pintu hanya bisa terbuka selama 3 hari saja. Feng Ming paham dan mereka pun segera masuk ke dalam reruntuhan ini. Baru saja tiba, mereka langsung yakin sekte pemurnian darah pasti melakukan kerusuhan untuk membuka paksa penghalang ini. Tidak ingin berlama-lama, Feng Ming langsung mengeluarkan rubah tikusnya supaya bisa menemukan keberadaan mereka. Shen Feng memuji kehebatan Feng Ming karena ia memiliki binatang-binatang yang hebat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan keberadaan dari sekte pemurnian darah. Bisa terlihat di sini tetua mereka berencana untuk menghabisi seekor naga kecil karena dia yakin binatang ini akan menunjukkan jalan bagi mereka. Pertarungan pun sempat terjadi, tapi naga kecil ini sayangnya harus terluka. Feng Ming segera muncul untuk melindungi binatang kecil itu. Ia pun yakin pasti naga ini ada binatang penjaga reruntuhan kuno. Namun entah mengapa Feng Ming merasa ada yang aneh, karena naga ini masih sangatlah kecil. Tetua ini cukup terkejut karena seharusnya tidak ada satupun orang yang bisa masuk kemari. Apalagi tetua noda darah sedang berjaga di luar. Feng Ming memberitahu bahwa dia sama sekali tidak kenal dengan tetua noda darah, karena barusan ia hanya berhadapan dengan monster berjubah merah. Sadar Feng Ming berani menghabisi murid dari sektenya membuat tetua ini menjadi sangat marah. Ia pun berjanji tidak akan membiarkan mereka hidup. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Sayangnya di sini naga itu sudah terluka, jadi kini kondisinya telah lemah. Melihat kemampuan dari naga ini membuat Feng Ming yakin bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan warisan asli dari reruntuhan ini. Di saat tetua itu ingin menghabisinya, Feng Ming dan yang lainnya pun berusaha untuk melindungi naga itu. 血痕他们呢？是那个红袍老怪，你和那龙兽都要死！是啊，此兽竟然能和如此多，乖乖受死吧！ Dalam pertarungan mereka, Feng Ming membuat tetua ini terkejut. Karena bagaimana bisa seorang bocah memiliki kultivasi setingkat ini. Sadar dirinya akan kalah, jadi dia pun ingin pergi untuk memanggil para master sekte pemurnian darah. Tentu saja Feng Ming tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia pun membentuk sebuah kurungan agar bisa menghabisi tetua ini. Pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh mereka. Berhubung naga itu telah mereka selamatkan, jadi Shen Feng meminta agar dia bisa membalas budi. Shen Yun memanggil naga ini sebagai Lin Yang karena memiliki warna biru. Sontak saja Lan Yin langsung melompat ke arah Shen Feng. Namun ia bukan ingin memeluknya, melainkan ingin membersihkan diri. Hal itu membuat mereka tertawa karena naga ini hanya ingin memanfaatkan Shen Feng saja. Tidak begitu lama, naga itu pun pergi untuk membawa mereka menuju ke gudang harta. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di sebuah gerbang. Di sini, Shen Feng berusaha untuk mencoba membukanya. Tanpa diduga, dia ini saat mudah membuka formasi itu. Tidak ingin terlalu banyak bicara, mereka berusaha untuk segera masuk. Namun sayang sekali, saat itu juga sesuatu pun terjadi.
Para naga ini sepertinya melindungi tempat itu, bahkan mereka sama sekali tidak dibiarkan masuk. Untung saja Peng Ming berhasil melindungi Xiao Feng dan formasi pun kembali dibentuk. Pada akhirnya mereka pun sadar tempat ini bukanlah sembarangan dan sangatlah berbahaya. Jadi tentunya akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa masuk. Lin Yang menenangkan mereka karena sepertinya ia mengetahui sesuatu. Peng Ming pun membiarkan Lin Yang untuk memimpin mereka. Dia pun melakukan sesuatu yang mana ia mengeluarkan semacam tanduk naga. Hal ini sempat membuat Peng Ming bingung. Mereka pun menduga ini pasti adalah tanduk dari naga wanita yang kemungkinan besar ada ibu dari Lin Yang. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam tempat itu. Pada saat juga mereka pun melihat warisan asli dari orang Beidou. Seseorang pun muncul yang mana dia adalah roh gua. Ia cukup terkejut karena sudah ribuan tahun tidak ada yang bisa menemukan tempat ini. Berhubung mereka sudah menemukan harta ini, maka ia memberikan mereka selamat. Tapi warisan ini tidak mudah mereka dapatkan. Dalam ujian ini, Xiao Feng dan Su Yun kerasukan sesuatu. Sedangkan Peng Ming baik-baik saja. Mereka pun mencoba saling serang satu sama lain. Peng Ming pun berusaha untuk melindungi mereka. Roh gua memberitahu bahwa yang dia lakukan ini hanya ingin memberikan warisan kepada mereka. Dan semua ini ada teknik rahasia yang ia masukkan ke dalam pikiran mereka untuk saling bertarung satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk memancing niat membunuh asli mereka. Karena dia menganggap menghabisi seseorang ada satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan. Peng Ming merasa Beidou Asilita jatuh menjadi kultivator iblis. Hal ini pun membuat dia penasaran mengapa Peng Ming tidak kehilangan kesadarannya. Hal ini bisa terjadi karena berkat labu gioknya. Roh gua ini pun menjadi semakin tertarik dengan Peng Ming. Namun jika mereka ingin mendapatkan warisannya, maka mereka harus saling bertarung satu sama lain. Peng Ming berusaha untuk menyadarkan teman-temannya. Tapi semua ini mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan jika warisan ini tidak berhasil didapatkan, maka semua keinginan mereka tidak akan terkabul. Peng Ming tidak menyerah dan teringat dengan pecahan giok yang dia dapatkan. Meskipun ia tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak, namun Peng Ming berusaha untuk mencobanya. Ia pun memberitahu bahwa dirinya tidak akan mau mengambil warisannya dan memilih untuk mengubur semuanya. Setak saja hal itu membuat roh gua terkejut. Peng Ming pun meminta untuk membebaskan teman-temannya. Karena jika tidak, dia ini akan menghancurkan warisannya menjadi abu. Roh gua yang ketakutan akhirnya menyadarkan teman-teman Peng Ming. Tapi sayangnya, Peng Ming tidak mampu menahan kekuatan besar dari pecahan itu. Tidak ingin menghilang, roh gua ini pun berusaha untuk menahannya. Kekuatan yang baru saja dia keluarkan berhasil menahan kekuatan dari pecahan ini. Xiao Feng dan Su Yu penasaran apa yang telah terjadi kepada mereka. Namun Peng Ming tidak ingin menjelaskan. Tetua ini pun tidak ingin menguji mereka lagi karena dia takut kepada Peng Ming. Bahkan ia rela memberikan semua harta yang dia miliki kepada Peng Ming asalkan ia bisa segera pergi. Roh gua tahu betul bahwa kultivasi yang Peng Ming miliki berbeda dari kebanyakan orang. Pada akhirnya Peng Ming pun berhasil mendapatkan harta dari gua ini. Xiao Feng dan Su Yun berterima kasih atas bantuan yang dia berikan. Melihat semua ini membuat roh gua cukup terkejut karena Peng Ming memberikan kedua orang ini harta juga. Berhubung Peng Ming memiliki potongan besinya, jadi dia pun akan mengirimkan Peng Ming ke sebuah tempat yang mana dia tidak akan bertanggung jawab atas hidup maupun matinya. Karena semua ini tergantung lagi kepada Peng Ming. 多谢秦兄，分享也未送出此物，去吧。 这也是你的命。 Di saat ia sampai di sana, seseorang pun muncul. Yang dia sangat senang karena penantiannya selama ini akhirnya tercapai juga. Peng Ming kebingungan sebenarnya siapa dia. Yang ternyata beliau ini adalah Beidou yang asli. Berhubung Peng Ming sudah menjadi pewarisnya, maka mereka berdua akan menjadi satu. Tidak ingin dibodohi, Peng Ming pun memberitahu bahwa yang masuk ke dalam tempat ini hanyalah tubuh boneka saja. Sontak saja hal itu membuat Beidou kesal. Namun ia tidak percaya karena bagaimana bisa ada boneka yang bisa menyelesaikan semua ujiannya. Peng Ming menjelaskan perkembangan dunia kultivator sudah berkembang lebih jauh lagi.
Jadi, kini para kultivator sering menjadikan boneka sebagai arus utama kultivasi abadi. Tidak mungkin bagi tetua Beidou untuk mendapatkan tubuhnya dan lahir kembali. Beidou mencoba untuk membuat kesepakatan karena bagaimanapun waktunya tidaklah lama. Feng Ming pun ingin memanfaatkan hal itu, yang mana dia berjanji akan menyerahkan kedua temannya. Beidou paham dan ia berjanji akan mengajari Feng Ming cara bertarung. Yang mana dia yakin dengan semua itu Feng Ming akan dengan mudah menaklukkan dunia. Sayangnya Feng Ming tidak percaya dengan perkataannya itu, jadi ia langsung saja melancarkan serangan secara mendadak. Feng Ming yang sadar dirinya akan dimanfaatkan langsung saja melancarkan serangan agar bisa menghabisi tetua Beidou. 之外还有我的2个友人，我可传你斗魁系修仙术。我找死！ Tidak ingin meninggoy begitu saja, Beidou pun langsung melancarkan serangan balik. Dalam pertarungan itu, Feng Ming sadar betul betapa jauhnya perbedaan di antara mereka. Apalagi sekarang ini, Beidou sudah menjadi sangat kesal karena Feng Ming telah menipu dirinya. Ia pun berjanji tidak akan membiarkan Feng Ming pergi begitu saja, karena dia itu akan mengambil alih tubuhnya itu. Meskipun tubuhnya terluka, tapi Feng Ming tidak ingin meninggoy di sini. Jadi, dia pun akan meladeni semua serangan dari Beidou. Meskipun Beidou sadar kekuatannya jauh mengungguli Feng Ming, namun entah mengapa dia itu sangatlah tenang. Beidou yang tidak ingin membuang begitu banyak waktu lagi langsung saja melancarkan serangan pamungkasnya. Yang mana ia membelah garis waktu untuk membuat sebuah lubang hitam. Walaupun tekniknya sangatlah mengerikan, lagi-lagi Feng Ming tidak takut dan langsung saja melancarkan serangan untuk bisa menghabisi Beidou. Tanpa diduga, serangan Feng Ming berhasil, dan kini Beidou pun harus meninggoy. Roh gua penasaran apa yang telah terjadi kepada Feng Ming, karena bagaimanapun dia sudah cukup lama berada di dalam sana. Beberapa saat kemudian, Feng Ming pun kembali. Roh gua merasa sangat senang karena Feng Ming berhasil menyelesaikan semua ujian. Wajar bagi dia senang karena sudah 10.000 tahun lamanya mereka menunggu. Dan pada akhirnya mereka memiliki seorang pewaris. Di sini ia memberitahu bahwa potongan besi ini berisikan kekuatan Beidou asli, yang mana ada metode mental doki paling langka dan juga metode pembuatan jimat. Sebelum Beidou meninggal, ia telah membuat sebuah lapisan untuk menguji hati dan bakat penerusnya. Hal ini mereka lakukan supaya bisa menemukan penerus yang baik. Mendengar semua perkataannya membuat Feng Ming yakin bahwa sepertinya roh gua tidak tahu bahwa alasan Beidou mengadakan ujian itu ada ingin memiliki tubuh yang sempurna. Untung saja Feng Ming ini berhasil mengetahui niat busuk dari Beidou. Di saat pecahan itu kembali dimasukkan ke dalam tubuh Feng Ming, seketika saja kekuatan besar pun masuk. Namun ia kebingungan karena penerobosannya tidaklah besar. Roh gua tidak percaya Feng Ming dengan mudahnya menyerap itu semua. Karena ternyata barusan itu adalah kekuatan spiritual yang ditinggalkan oleh Master Beidou. Sebenarnya kekuatan ini jauh berbeda dari kebanyakan orang, yang mana Hokuto Reiki-nya secara khusus akan diubah di dalam tubuh Feng Ming. Dan itu baru sedikit saja yang terproses. Feng Ming tidak ingin memberitahukan kejadian sebenarnya kepada roh gua, karena hal itu mungkin akan membuat dia sangat terkejut. Nah, di sini roh gua pun membawa Feng Ming ke sebuah tempat. Yang mana ini ternyata adalah tempat dari zaman kuno dan merupakan medan pertempuran antara ras manusia dan monster yang melawan alam iblis. Banyak orang mengatakan ini adalah harta karun kematian atau juga adalah medan perang kuno. Ia yakin suatu hari nanti hal ini akan kembali terbuka. Jadi alasan ia membawa Feng Ming supaya ia itu bisa tahu tentang hal ini dan bisa mempersiapkannya dengan baik. Apalagi dia sekarang ini ada penerus dari Beidou. Roh gua pun pergi karena misinya sudah selesai, tapi dia meninggalkan susunan teleportasi ke medan pertarungan kuno kepada Feng Ming. Mendengar ini membuat Feng Ming senang karena secepatnya ia akan masuk ke dalam medan perang kuno. 此乃上古时人妖两族，名曰上敌北丹，我也当随风丧。 Sino berpindah keluar, yang mana tidak lama kemudian Feng Ming tiba dan membuat teman-temannya senang. Berhubung dia telah mengetahui tentang medan perang kuno, jadi ia pun segera kembali ke sekte untuk menanyakan hal itu kepada para tetua. Sayangnya, kedatangannya itu didengar oleh seorang pria bernama Han Li, saudara dari Han Ho yang sudah Feng Ming habisi. Melihat kedatangan itu membuat dia ini sangat kesal.
Para murid merasa Feng Ming tidak salah apapun, karena saat itu Han Hou lah yang terlebih dahulu berniat jahat kepadanya. Han Tiling mendengarkan perkataan mereka dan memberitahukan hal ini kepada kakeknya. Dia bahkan berencana untuk bertarung dengan Feng Ming. Jika dia masuk secara paksa, maka mereka bisa menghukumnya sebagai pengkhianat. Formasi pun ditutup dan ia segera menemui Feng Ming. Di sini Feng Ming sama sekali tidak tahu siapa dia, karena Han Li langsung saja mengajaknya bertarung. Dalam pertarungan ini, Feng Ming sama sekali tidak kesulitan, dan bahkan dan mudahnya dia itu menghancurkan formasi Aula Sekte. Sedangkan Han malah seperti orang yang bodoh. Di dalam aula terlihat pesan yang diberikan Han setelah sampai kepada kakeknya. Tetua Han Mubo dan para tetua lainnya diberitahu bahwa Feng Ming memiliki pesan yang sangat penting. Bahkan raja juga diminta untuk hadir. Sayangnya permintaan Feng Ming tidak dibolehkan oleh tetua Han. Malahan ia menjadi sangat marah setelah mengetahui Feng Ming masuk secara paksa ke dalam aula. Ketika ingin diberikan hukuman, untung saja Feng Ming datang. Dia ini segera memberikan hormat. Tapi sayangnya tetua Han yang memang tidak menyukainya selalu saja memotong perkataan Feng Ming. Untung saja para tetua mencoba menenangkannya, karena yang lebih penting sekarang adalah mendengarkan perkataannya. Meskipun begitu, tetua Han tetap tidak mengizinkan Feng Ming untuk bertemu dengan ketua sekte. Berhubung tidak ada yang mendengarkan perkataannya, jadi Feng Ming pun menyinggung tentang medan perang kuno. Mendengar hal itu langsung saja membuat para tetua terkejut, karena tidak mungkin bagi murid biasa mengetahui tentang hal ini. Namun Feng Ming tidak membahas hal ini dulu karena dia ingin bertemu dengan ketua sekte. Para tetua kembali dikejutkan karena Feng Ming tahu di mana letak dari medan perang kuno. Sedangkan tetua Han pura-pura tidak tertarik hingga dia ini hampir saja terguling. Han Li pun datang dan meminta untuk mengusir Feng Ming, namun para tetua langsung saja menghentikan perkataannya. Tidak hanya itu, ia ini langsung ditampar dan juga diminta untuk pergi dari aula. Nah, berhubung ini ada sebuah informasi yang sangat besar, jadi Feng Ming meminta mereka untuk percaya kepadanya. Para tetua paham dan mereka akan memanggil para tetua lainnya. Sedangkan tetua Han diminta Feng Ming untuk segera memanggil ketua sekte, supaya mereka ini bisa membahas hal itu. Tidak begitu lama, ketua sekte pun tiba. Ia penasaran sebenarnya mengapa mereka memanggil dirinya kemari. Tapi setelah melihat kedatangan Feng Ming, ia pun mulai sadar. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting lagi yang berhasil dia temukan. Di sisi lain, beberapa murid sedang melakukan latihan. Tak lama kemudian, sebuah getaran besar pun terjadi. Para murid pun langsung mengetahui bahwa hal ini bisa terjadi karena para penetua yang selama bertahun-tahun mengasingkan diri kini mulai kembali ke sekte Luoxia. Bahkan penetua tertinggi yang legendaris juga datang kemari. Mereka pun penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Kembali kepada Feng Ming, yang mana para tetua segera menemui dirinya. Melihat kedatangan mereka membuat Feng Ming terkejut, karena dia tidak tahu para penetua sangatlah kuat. Bahkan bisa saja membuat begitu banyak sekte ketakutan kepada sekte Luoxia. Para penetua menanyakan apakah ada hal yang sangat penting sampai mereka dipanggil kemari. Saat juga penetua tertinggi pun datang. Alasan ketua sekte memanggil mereka kemari karena ini adalah sebuah masalah besar. Bahkan dia saja sampai tidak berani mengambil keputusan. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, penetua tertinggi ingin Xing Feng Ming berbicara. Feng Ming sadar betul betapa berharganya informasi ini. Jadi, jika dia membocorkan hal ini, maka pertikaian antara semua pihak akan terjadi. Maka karena itulah Xin Feng Ming meminta perlindungan kepada sekte. Xin Feng Ming pun memberitahu apa yang telah dia alami kepada semua orang yang berada di sana. Tak lama kemudian, pembicaraan pun selesai. Dan di sini, Xin Feng Ming pun segera menunjukkan formasi yang dia dapatkan. Hal itu sontak saja membuat para penetua terkejut, karena itu adalah formasi teleportasi menuju ke medan perang kuno. Feng Ming bisa menjamin bahwa hanya mereka saja yang mengetahui hal ini. Tetua sekte memuji keberhasilan dari Feng Ming. Lagi-lagi dia ini mendapatkan sesuatu yang sangat berharga bagi sekte. Sebagai balasan atas jasanya, ketua sekte pun memberikan beberapa pil berharga kepadanya. Ia pun berharap dengan semua ini Feng Ming bisa berkembang lebih jauh lagi, hingga dia ini bisa memenuhi harapan mereka. Sayangnya semua itu dihentikan oleh tetua Han.
Karena dia merasa ini semua terlalu berlebihan untuk Feng Ming. Apalagi dia hanya bisa mencapai ranah pemunian Qi saja. Jadi pil itu hanya akan sia-sia saja jika dia gunakan. Apalagi seharusnya Sekte Roshia tidak membuang-buang uang demi murid yang tidak memiliki masa depan ini. Jadi lebih baik harta itu disimpan saja kepadanya. Ketua sekte sebenarnya ingin menahan semua itu. Tapi lagi-lagi Tetuhan menjelaskan bahwa ini adalah maksud baiknya untuk Feng Ming. Apalagi dia merasa Feng Ming hanyalah bocah beruntung yang bisa mendapatkan formasi itu. Tapi tentu hadiah akan tetap mereka berikan kepada jasanya. Yang mana Feng Ming hanya akan dihadiahi gelar sebagai murid yang luar biasa. Tentu Feng Ming merasa kesal. Apalagi Penetuhan sama sekali tidak tahu malu setelah apa yang dia katakan barusan. Penetua Agung meminta untuk mempersingkat perkataannya. Yang mana pada intinya Penetuhan ini tidak tahu malu. Ia yang kesal langsung saja menyerang Feng Ming. Namun semua itu dihentikan oleh ketua sekte.韩长老不无道理，你毕竟劳苦功高，一个优秀弟子的称号。韩长老真是桃李不言，下次何出去是何意？你敢骂我？ Ia berusaha menenangkan Feng Ming dan Tetuhan. Ia juga merasa perkataan Tetuhan juga ada benarnya. Karena sekarang kultivasi Feng Ming masih cukup dangkal. Jadi jika dia mendapatkan begitu banyak pil, maka hal ini hanya akan menyebabkan kesialan saja. Feng Ming paham dan dirinya akan mengingat semua ini. Jadi dia bisa mengambil hartanya kembali di masa depan nanti. Sebelum Feng Ming pergi, Penetua Agung memberikan sedikit kata-kata kepadanya, yang mana dalam dunia kultivasi hanya kekuatanlah yang bisa berbicara. Feng Ming paham dan dia berterima kasih atas nasihatnya itu. Ketua sekte berharap informasi pada hari ini tidak bocor kepada siapapun, karena hal itu akan membuat perpecahan. Tetuhan meminta untuk tidak menyia-nyiakan kuota memasuki medan perang kuno, jadi dia menyarankan agar Feng Ming tidak ikut saja. Untuk memilih siapa yang pantas, Penetua Agung akan mengadakan pertemuan kompetisi.各位长老切。师兄，这是大会决定进入上古。 Sino berpindah kepada Feng Ming, yang mana saja juga Zheng pun tiba dan menjahilinya. Feng Ming cukup lega melihat Zheng baik-baik saja. Zheng tidak menduga Feng Ming ini masih mengkhawatirkan dirinya. Dalam pembicaraan ini, mereka pun diganggu oleh Xiaoyu. 原来你还记得事情。凤鸣不可。Setelah semua itu, Feng Ming penasaran mengapa mereka datang ke rumahnya. Alasan Xiaoyu kemari karena adalah ingin menemui saja. Mereka pun merasakan bahwa kultivasi Feng Ming sedikit berkembang. Feng Ming membenarkan hal itu, yang mana ada sebuah kejadian besar. Tapi sayangnya, ia tidak bisa menjelaskan hal ini kepada mereka. Namun ia berharap supaya mereka bisa percaya kepadanya. Apalagi medan perang kuno akan segera terbuka. Xiaoyu tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Sedangkan Zheng yakin inilah alasan para penetua meninggalkan pengasingan mereka. Feng Ming membenarkan hal itu. Jika mereka berhasil memasuki medan perang kuno, maka keuntungan yang mereka dapatkan sangatlah besar. Xiaoyu yang sangat bersemangat mengajak mereka untuk segera berlatih agar bisa pergi ke sana. Zhang meminta Feng Ming untuk tidak melupakan dirinya selama dia berlatih. Setelah mereka pergi, sore harinya Feng Ming pun kembali berkultivasi. Beberapa saat kemudian, Xin Fengming pun mengalami sesuatu, dan seketika saja langit di sekte Roshia berubah. Para penetua cukup terkejut karena ada seseorang yang telah melanggar batas, hingga membuat resonansi langit dan bumi begitu kuat. Kembali ke Fengming, ia sangat terpukau dengan betapa cepatnya perkembangan kultivasinya. Tentu hal ini adalah berkat pecahan yang dia dapatkan. Apalagi pecahan ini mengandung teknik kultivasi abadi dari 100 tahun yang lalu. Sayangnya hal ini masih memiliki kekurangan. Namun meskipun begitu, ini sudah lebih daripada cukup untuk dia gunakan. Sepertinya Fengming ini sudah beberapa hari berkultivasi, yang mana kekuatannya sudah menjadi sangat luar biasa. Pada akhirnya, ia pun telah selesai berkultivasi. Di sisi lain, Zheng sangat khawatir kepadanya, karena Fengming itu tidak muncul juga.
Ia pun meminta juniornya untuk mencari keberadaan dari Feng Ming. Sayangnya, junior yang dia utus sudah diperintahkan oleh Tetua Han untuk menghentikan Feng Ming. Ia pun berharap agar Zheng tidak menyalahkan dirinya. Kembali lagi kepada Feng Ming. Di saat ia berkultivasi itu, tidak lama kemudian Xiao Yu datang untuk membawanya pergi karena jika tidak, mereka akan terlambat. Sebenarnya, Feng Ming sempat kebingungan dengan apa yang telah terjadi, karena ada begitu banyak murid yang berkumpul. Xiao Yu pun menjelaskan bahwa sekte telah memulai kompetisi dan Penetuan secara sengaja tidak memberitahukan hal itu kepadanya, supaya Feng Ming tidak bisa masuk ke dalam medan pertarungan kuno. Xiao Yu sangat kesal kepada mereka, karena bagaimanapun Feng Ming lah yang menemukan medan perang kuno, tapi mereka itu malah tidak ingin membawanya. Berhubung dia sudah tahu akan hal ini, Xiao Yu pun meminta Feng Ming supaya bisa memberikan pelajaran kepada mereka. Dan jika bisa, dia ingin Feng Ming menghajar orang-orang itu. Mereka pun segera pergi ke arena kompetisi. Sino berpindah yang mana kita pun diperlihatkan pertarungan antara dua murid terbaik. Para murid yang melihat pertarungan mereka sangatlah terpukau. Wajar bagi murid-murid ini menunjukkan kekuatan terbaik mereka karena ini adalah tiket untuk memasuki medan perang kuno. Jadi tidak mungkin mereka ada yang mau mengalah. Kembali lagi ke dalam pertarungan, yang mana pertandingan berhasil dimenangkan oleh Wei Leisheng. Para tetua sudah menduga dia akan menang karena bagaimanapun penetua Wei lah yang membimbingnya. Mereka yakin di masa depan nanti Wei Leisheng akan menjadi lebih hebat. Para tetua pun mulai penasaran apakah ada murid biasa yang bisa mengisi slot yang tersisa, karena bagaimanapun tidak ada yang bisa mengalahkan para murid dari para penetua. Para murid yang berada di bawah bimbingan sekte hanya bisa pasrah saja, karena mereka harus kalah saing dari murid langsung dari beberapa penetua. Wajar bagi mereka bisa kalah karena para murid langsung memiliki guru yang sangat hebat. Mereka pun berharap ada murid biasa yang bisa menjadi perwakilan. Di sisi lain, Zheng sangat panik karena Feng Ming tidak kunjung datang. Di tengah kekhawatirannya, Feng Ming pun tiba dengan cara yang cukup keren. Ketika dia ingin memberikan hormat, Tetua Han langsung saja memberitahu bahwa kompetisi sudah selesai. Jadi dia tidak bisa ikut serta. Namun Feng Ming tahu hal ini belumlah usai. Para tetua sontak saja meremehkannya. Karena dengan kekuatannya sekarang, Feng Ming tidak mungkin bisa bersaing dengan siapapun. Xiao Yu sangat kesal karena mereka berani berbicara seperti itu. Sayangnya, ayahnya itu menghentikan dirinya. Feng Ming pun maju dan menanyakan siapa yang berani menghadapi dirinya. Para murid sombong ini langsung mentertawakannya. Karena bagaimanapun, Feng Ming hanyalah bocah di ranah pengumpulan Qi, sedangkan mereka berada di pembangunan pondasi. Jangankan bertarung, menerima tantangannya sama saja dan mempermalukan diri mereka. Pada saat juga, Zheng pun maju. Dia tahu bahwa alasan ketiga orang ini tidak berani melawan Feng Ming pasti adalah karena takut kalah kepadanya. Di sini Zheng akan menerima tantangan dari Feng Ming. Hal itu sempat membuat mereka terkejut. Bahkan Xiao Yu sampai kebingungan mengapa Zheng ingin melawan Feng Ming. Zheng memintanya untuk diam karena semua ini adalah rencananya. Untung saja Xiao Yu paham, sedangkan Tetua Han kebingungan dengan apa yang sedang mereka lakukan. Tetua Han tahu betul saat ini Zheng sudah berhasil naik ke ranah pembangunan pondasi. Jadi dia yakin dia itu pasti akan menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Feng Ming. Dalam pertarungan mereka, para murid memuji betapa hebatnya kekuatan dari Zheng. Bahkan ledakan kekuatannya itu sangatlah besar. Tidak heran mengapa ranah pembangunan pondasi begitu kuat. Meskipun ledakan kekuatan itu sangatlah besar, tapi bagi Feng Ming ini tidaklah berbahaya. Ia pun segera memberikan sedikit dorongan. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Zheng untuk berakting kesakitan. Hal itu sontak saja membuat tetua dan para murid terkejut. Mereka mulai merasa kekuatan yang dimiliki oleh Feng pasti jauh lebih kuat dari pembangunan pondasi. Feng Ming segera membantu Zheng untuk berdiri. Zheng pun memuji kekuatan yang dia miliki. Jadi dia pun meminta supaya para tetua mengizinkan Feng Ming untuk masuk ke dalam medan perang kuno. Feng Ming tahu betul betapa jelasnya kebohongan mereka ini. Zheng mencoba menenangkannya karena dia merasa tidak akan diketahui. Apalagi dia juga kesal dengan keputusan dari para tetua yang malah tidak mengizinkan Feng Ming ikut. Padahal dialah yang telah mendapatkan formasi teleportasi itu. Zheng agak terkejut dengan perkembangan kekuatan dari Feng Ming.
此之强，我竟然太假了。这些老头子们才只是看不惯那群人过河拆桥罢了。 Para tetua yang melihat akting mereka sempat terkejut. Namun tentunya mereka tahu bahwa ini semua adalah kebohongan. Jadi mereka pun meminta ketua sekte untuk memberikan mereka hukuman. Tetua Han setuju karena hal ini sama saja dengan mempermalukan kompetisi yang mereka adakan. Han Li juga sangat kesal betapa jelasnya Zheng ini memberikan bantuan kepada Feng Ming. Feng Ming pun mencoba untuk memprovokasinya. Hal ini sepertinya telah berhasil. Han Li yang memang membenci Feng Ming segera maju untuk mengalahkannya. Ia pun ingin mengajukan pertarungan kepada Feng Ming. Jika dia kalah, maka Han Li akan memberikan slotnya kepada Feng Ming. Ketua sekte sempat menentang permintaannya, tapi Tetua Han memohon supaya bisa membiarkan cucunya. Tetua Wei juga setuju karena sudah sewajarnya bagi kultivator untuk mencari pengalaman bertarung. Jika mereka melarangnya, takutnya hal itu akan berpengaruh kepada kekuatannya. Karena pertarungan telah diizinkan, jadi Zheng pun segera pergi. Sedangkan di sini Tetua Han meminta Han Li untuk menghabisi Feng Ming, supaya kematian Han Hao bisa mereka balaskan. Han Li paham dan ia pun mengeluarkan kekuatannya yang sangat hebat. Dia ini ternyata sudah berada di ranah pembangunan pondasi tingkat menengah. Hal ini bisa terjadi karena Tetua Han sudah melatihnya sejak lama. Bahkan perkembangan tubuhnya juga sangatlah hebat. Semua orang tahu bahwa Han Li sudah lama menyukai Zheng, jadi mungkin kedekatan Feng Ming dengan Zheng telah membuatnya marah. Tetua Wei memuji bakat hebat yang Han Li miliki. Tetua Han sangat percaya Feng Ming akan kalah dalam pertarungan ini. Di sisi lain, Xiaoyu dan Zheng memberikan semangat kepada Feng Ming. 结丹长老在外休息，境界增长中。既然这前锋年纪轻轻能有如此事。 Nah, Han Li maupun Feng Ming telah bersiap untuk bertarung. Di tengah perselisihan itu, Fei Wu yang adalah guru dari Feng Ming tiba untuk menyaksikan pertarungan muridnya. Pada saat juga, Han Li pun mulai melancarkan serangan. Baru sebentar bertarung, Penetua Hao mulai meragukan kekuatan dari Feng Ming. Dia yakin bocah itu hanya akan menjadi beban ketika di medan perang kuno. Bahkan bisa saja Fei Wu akan kehilangan murid kesayangannya. Kembali ke dalam pertarungan, yang mana Feng Ming mulai menunjukkan kehebatannya. Melihat teknik yang digunakan oleh Feng Ming kembali membuat para tetua terkejut. Karena itu adalah teknik Xuan Wei yang legendaris. Tapi meskipun begitu, Han Li tidak takut dan kembali melancarkan serangannya. Dalam pertarungan itu bisa terlihat bahwa sejak awal mulai Feng Ming memang jauh lebih unggul dari Han Li. Hanya saja bocah itu banyak bacot doang dan sok-sok kuat di hadapan Zheng. Melihat pertarungan mereka membuat ketua sekte senang, karena akhirnya dia bisa melihat sekte Luoxia memiliki jenius yang mampu membuat jimat dengan sangat hebat. Tapi tetap saja akar roh Feng Ming tidaklah begitu bagus. Kembali lagi ke dalam pertarungan. Di saat Han Li terus saja ngebacot, Feng Ming itu dengan sangat mudah melukainya. Bahkan dia pun tidak habis pikir apakah hanya segini saja kekuatan dari Han Li. Merasa diremehkan membuat Han Li kesal. Tapi seberapa marah pun dia, kekuatannya sama sekali tidak bisa meimbangi Feng Ming. Para murid yang melihat pertarungan itu mulai yakin kekuatannya jauh lebih unggul. Tapi mereka tahu betul Feng Ming sudah gagal dalam membangun pondasi. Lantas mengapa kekuatannya begitu hebat? Hal itu juga disadari oleh para tetua. Feng Ming bahkan bisa mengalahkan Han Li yang berada di pembangunan pondasi. Gurunya yang berada di sana tentu merasa sangat bangga kepada Feng Ming. Han Li yang ketakutan meminta ampun kepada Feng Ming, apalagi dia itu sudah keluar dari arena. Tapi Feng Ming bukan menghampirinya, melainkan menemui teman-temannya. Zheng memuji kehebatan dari Feng Ming. Melihat hal itu membuat Han Li kesal, karena dia menganggap kekalahannya hanyalah keberuntungan untuk Feng Ming. Zheng merasa jikapun Han Li mengeluarkan semua kekuatannya, itu tetap saja tidak bisa melukai Feng Ming. Karena terus diremehkan, Han Li pun langsung melancarkan serangannya. Tapi dia itu malah pingsan karena kekuatan spiritualnya sama sekali tidak cukup untuk meledakkan diri. 等等，姐，没让你失望，不过侥幸罢了。若是又师姐过誉了。 Ketua sekte menghentikan perdebatan mereka. Karena Feng Ming sudah menang, maka dia itu akan ikut. Tapi Tetua Han tetap tidak terima, apalagi dia menduga Feng Ming telah menggunakan ramuan untuk bisa menang dalam pertarungan tadi. Zheng tentu tidak terima, apalagi seharusnya mereka bangga melihat murid yang mempunyai akar roh hantu namun sangatlah kuat. Xiaoyu pun mengejek Tetua Han yang iri karena tidak memiliki murid sehebat Feng Ming. Sebagai guru, Fei Wu juga membela muridnya.
Tapi seharusnya Tetuhan mengakui kekuatan yang dimiliki oleh Feng Ming. Memang dasar laknat, Tetuhan malah meminta Feng Ming untuk melakukan 3 hal untuknya. Sebenarnya Fei tidak ingin muridnya melakukan hal itu, tapi Tetuhan terus saja ngebacot dengan menantang Feng Ming melakukan ujian untuknya. Ketua sekte setuju, tapi dia berharap Tetuhan tidak terlalu keras. Sepertinya Tetuhan itu memiliki niat jahat kepada Feng Ming. Tak begitu lama, Feng Ming pun memintanya untuk naik ke arena. Lagi-lagi, Tetuhan menjelaskan bahwa untuk memasuki medan perang kuno, setidaknya kekuatan harus berada di tahap awal pembangunan fondasi. Jadi, dia akan menggunakan level itu untuk menghadapi Feng Ming. Tapi, Fei tahu betul semua itu hanyalah omong kosong saja. Apalagi tongkat yang dia gunakan sangatlah hebat. Pada saat juga, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, pada awalnya Feng Ming bisa mengimbangi kekuatan dari Tetuhan. Tapi ketika serangan selanjutnya, itu tidak mampu dia tahan. Namun ternyata yang barusan bertarung hanyalah klon Feng Ming saja. Feng Ming memberitahu bahwa dia memiliki 3 jimat untuk membuat klon. Tetuhan paham dan ingin kembali menyerangnya. Tapi ketua sekte menghentikan semua itu karena Feng Ming sudah menunjukkan kelayakannya. Tetuhan paham, tapi pada saat juga dia ingin kembali menyerang Feng Ming. Hal itu sontak saja membuat Fei marah. Sayangnya semua itu tidak mampu menghentikan Tetuhan. Alhasil pertarungan pun kembali terjadi, tapi untung saja Feng Ming masih bisa bertahan. Tidak ingin muridnya dilukai, Fei pun segera maju untuk menghadapi Tetuhan. Dalam pertarungan itu, Fei jauh lebih unggul. Andai saja ketua sekte tidak menghentikan perkelahian mereka, kemungkinan besar Tetuhan bisa mati. Fei tidak ingin membebaskannya karena Tetuhan berniat untuk menghabisi muridnya. Bahkan ketika melihat Feng Ming terluka, dia itu menjadi semakin marah lagi. Ketua sekte paham apa yang dia rasakan, dan ini semua memang adalah kesalahan dari Tetuhan. Jadi ia pun menjamin akan menanggung semua itu. Tetap saja Fei tidak terima, karena tidak ada satupun harta yang bisa menggantikan nyawa muridnya. Ia pun bersumpah selama 10 tahun ini tidak akan menyempurnakan senjata untuk keluarga Han. Bahkan sebagai pemilik aula pemunian, dia melarang siapapun di negara ini untuk menjual harta dan artefaknya kepada keluarga Han. Jika ada yang melakukan hal itu, dia berjanji akan menghabisi mereka. Tetuhan pun menjadi sangat terkejut karena dia lupa dengan siapa yang dia hadapi. Tentu, ini merupakan pukulan telak bagi keluarga Han yang tidak akan mendapatkan pasokan senjata selama 10 tahun ke depan. Pada Tetua yakin, keluarga Han tidak akan dapat melatih bakat dengan baik lagi. Mereka pun tidak ada niatan untuk mengganggu Fei. Ketua sekte setuju dengan permintaan Fei. Tetua Han pun sadar bahwa dia sendirilah yang telah menghancurkan keluarganya. Ketua sekte pun tidak bisa berbuat apapun karena Fei sangatlah penting di sekte mereka. 此时确实韩死连起，并且发起灵报，所有违。若是10年没有法治威，以后可不敢得罪。也是真小心眼儿。 Kembali kepada Fei, Denny terus saja merasa kesal terhadap Tetuhan. Tak begitu lama, ketua sekte pun datang untuk kembali menemuinya. Alasan dia kemari tentu saja karena ingin membujuk Fei untuk menarik kembali perkataannya. Sayangnya, Fei tetap tidak bisa dibujuk. Ketua sekte yang tidak menyerah berusaha untuk mengejarnya. Ia kembali memberitahu betapa sibuknya dia bekerja untuk menjaga sekte Luoxia. Ia paham betul tadi itu memang adalah kesalahan dari Tetuhan yang tidak bisa menahan amarahnya. Tapi karena Fei sudah melarang peredaran senjata kepada keluarga Han, hal itu juga akan bertambah buruk kepada sekte. Jadi karena itulah dia memohon supaya Fei bisa memikirkan kembali perkataannya. Fei paham, tapi dia meminta untuk membiarkan Feng Ming memasuki tempat rahasia demi menangkap sinar matahari. Ketua sekte cukup terkejut, karena untuk memasuki tempat rahasia hanya bisa dimasuki oleh murid langsung dari 5 keluarga besar. Itu pun masih ada syarat-syarat yang harus mereka miliki. Namun demi Fei, dia akan mencabut peraturan itu. Karena Feng Ming sudah datang, ia pun diminta untuk pergi bersama ketua sekte. Di sini ketua sekte menjelaskan bahwa medan perang kuno dibagi menjadi 3 area, yakni pengumpulan ki, pembangunan fondasi, dan alkimia. Ketika tempat itu terbuka, maka ranah alkimia sama sekali tidak bisa mengambil risiko untuk memasuki tempat yang lain. Seharusnya hal ini akan bagus untuk mereka.
Zhong yang merupakan murid paling terkuat akan menjadi pemimpin untuk memasuki area pengumpulan Qi dan pembangunan pondasi. Sedangkan ketua sekte dan para tetua lainnya akan pergi ke distrik Jiang untuk mencari kesempatan. Feng Ming memberitahu kegelisahannya kepada orang-orang pemunihan darah. Ketua sekte menenangkannya karena dia memiliki cara sendiri. Apalagi medan perang kuno ada harta karun yang sudah ada sejak lama. Feng Ming dan yang lainnya pun mulai memberitahukan tentang harta itu kepada beberapa sekte. Karena semakin banyak orang akan semakin bagus juga. 你们这些落霞宗最优异的弟子，自会去承担区许，虽侥幸逃脱，恐他们有之的入口，贸然进入惹恼。国内各大宗。 Berhubung rahasia itu sudah mereka buka, Feng Ming pun diminta untuk datang ke tempat rahasia. Tidak hanya sendirian, namun ada beberapa murid yang juga berada di sana. Mereka ini mulai meremehkan Feng Ming. Tak lama kemudian, pintu masuk tempat rahasia pun terbuka. Secara diam-diam, Xiaoyu juga ikut masuk ke dalam sana. Baru saja tiba, Labu Gioknya mulai merasakan sesuatu. Tanpa pikir panjang, Feng Ming segera memulai penjelajahannya. Sedangkan kedua murid ini mengumpulkan energi. Tak begitu lama, mereka kembali mengejek Feng Ming karena tidak dapat menangkap sinar matahari. Xiaoyu meminta mereka untuk tidak banyak bacot karena yang mereka kumpulkan hanya sedikit saja. Saat juga mereka melihat sesuatu yang bercahaya. Itu adalah langit awan. Ketua sekte pernah menjelaskan Yu Xiao Xiao Guang adalah aura Shenglan yang diberkati oleh aura langit dan bumi. Hal itu sangatlah langka bagi mereka. Kedua murid ini pun bergerak untuk mengambilnya. Namun benda ini malah menuju ke arah Feng Ming yang sepertinya awan itu memiliki kesadaran untuk memilih siapa yang akan menjadi pemiliknya. 这是云霄霞光，一定是低级的霞光，自然会选低级的。多次也未曾见过云霄霞光。 Meskipun para murid itu kesal, tapi mereka yakin Feng Ming tidak memiliki botol khusus untuk menyerap sinar mataharinya. Feng Ming tidak terlalu menyukai hal itu, jadi dia pun memberikannya kepada Xiaoyu saja. Xiaoyu menjadi sangat senang atas pemberian Feng Ming. Setelah semua itu, Feng Ming kembali melakukan pencarian. Tak lama kemudian, sesuatu kembali muncul yang mana ada sebuah pancaran. Hal itu sontak saja membuat semua orang terkejut, karena tidak ada satupun catatan yang membahas benda itu. Namun mereka bisa merasakan betapa hebatnya kekuatan dari hal itu. Saat juga pancaran cahaya yang berbentuk wanita ini mulai bergabung bersama Feng Ming. Dan saat juga peri dari Labu Gioknya juga ikut keluar. 这是什么？比云霄霞光更加恐怖。到底是何神兽？ Sebenarnya Feng Ming kurang tahu tentang hal ini. Sayangnya dia tidak bisa berpikir terlalu lama karena kedua murid ini kembali mengganggunya untuk mengambil hal itu. Namun serangan yang mereka lancarkan sama sekali tidak berguna di hadapan Feng Ming. Setelah keluar dari tempat larang, Feu sangat terkejut dengan apa yang didapatkan oleh muridnya. Bahkan ketua sekte saja tidak mampu mendapatkan peri Xian Gun. Di sini Feng Ming berhasil memunikan sebuah senjata, yang mana kekuatan dari senjata itu sangatlah hebat. Feu saja sampai memuji betapa hebatnya itu. Karena tidak mungkin bagi mereka semua untuk bisa mengeluarkan kekuatan dari Shanxia. Namun Feng Ming masih bisa mengeluarkan sedikit kekuatannya, yang membuat dia mampu menyempurnakan senjata ajaib. Feng Ming memberitahu setelah kembali dari medan perang kuno, dia itu harus kembali pergi. Feu sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Karena dia tahu seberapa sering pun Feng Ming membanggakan sekte ini, tapi tetap saja ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Feng Ming cukup terkejut karena gurunya mengizinkan hal itu. Sebagai seorang guru, Feu hanya bisa berharap agar Feng Ming bisa selalu berhati-hati. Ia pun memberikan begitu banyak harta dan juga pil untuk murid kesayangannya. Feng Ming tentu sangatlah senang. Apalagi ada sebuah pecahan yang memang sejak awal Feng Ming ingin kumpulkan. Sebenarnya Feu sudah lama memiliki pecahan itu, tapi dia kurang tahu bagaimana cara menggunakannya. Ia pun penasaran di mana Feng Ming menemukan hal itu. Setelah mendengar penjelasan dari Feng Ming, Feu pun menyerahkan pecahannya kepada muridnya. Di sini Feng Ming juga memberikan gurunya beberapa pil obat. Pada akhirnya, Feng Ming pun pergi meninggalkan gurunya dan bagian pada hari ini harus bersambung dulu. 师傅，你来东西啊，这个谢谢师傅。我研究多年，师儿，你这残片是哪儿？好好收到，以备不时之需。哎呀。 Keesokan harinya, orang-orang sedang berkumpul di sekte Loxia. Tak lama kemudian, 3 orang yang sebelumnya telah mereka panggil kini sudah tiba. Si Tuning juga datang kemari.
Tidak hanya mereka, namun sekte pemurnian darah juga tiba. Baru saja datang, salah satu murid langsung menyerang Feng Ming. Tentu penyerangan yang dia lakukan itu membuat mereka cukup terkejut, karena dia sangat berani membuat masalah di sekte Luoxia. Murid itu merasakan bau dari kakeknya pada tubuh Feng Ming. Ia yakin pasti ada noda darah yang tertinggal di badan Feng Ming, apalagi dia itu sudah menghilang cukup lama. Ia pun menanyakan apakah Feng Ming mengetahui keberadaan dari kakeknya. Karena Feng Ming tak kunjung menjawab, jadi murid ini langsung menyerangnya. Tapi hal itu berhasil dihentikan. Wen Su yakin Feng Ming mengetahui keberadaan dari kakeknya. Tapi Feng Ming tetap tidak ingin memberitahukan hal itu. Apalagi dia itu bukanlah anaknya, jadi bagaimana bisa dia tahu di mana keberadaannya. Wen Su yang kesal berusaha ditenangkan oleh temannya. Karena bagaimanapun mereka ini berada di wilayah orang lain. Tapi tetap saja Wen Su tidak peduli. Dia itu betul Feng Ming menjadi nomor 1 di kompetisi sebelumnya. Wen Su sudah menunggu kesempatan ini untuk bisa bersaing dengan Feng Ming. Apalagi kekuatannya jauh berada di atasnya. Tetua Zheng meminta Feng Ming untuk menyelesaikan masalah yang telah dia buat. Sebenarnya Tetua Zheng hanya berpura-pura marah supaya Feng Ming bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menutup mulut dari Wen Su. Apalagi dia yakin Feng Ming bisa menghajarnya habis-habisan. Alhasil, Feng Ming pun memberikannya tantangan. Yang mana jika Wen Su berhasil memukulnya 1 kali saja, maka dia akan menang. Sontak saja hal itu ditertawakan oleh mereka. Karena bagaimanapun kekuatan Feng Ming berada di bawah Wen Su. Para murid sekte yang sudah tahu kekuatan Feng Ming merasa yakin Wen Su sedang menggali kuburnya sendiri. Pada saat juga pertarungan pun terjadi. 不是你这孙子，为何？这小子口气真大，气的就是不知道天高地厚。来吧，混掌！ Dengan mudahnya, Feng Ming ini menempeleng Wen Su. Bahkan dia sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk menyentuhnya. Para gadis pun mentertawakan Wen Su yang dipanggil sebagai murid jenius. Tidak terima dipermalukan, Wen Su kembali menantang Feng Ming. Seberapa keras pun Wen Su menghadapi Feng Ming, semua itu tidaklah berguna. Karena dengan senjata ajaib yang baru saja dia murnikan, Feng Ming itu dengan sangat mudah mengalahkannya. Tidak ingin dipermalukan lebih lama lagi, ketua sekte pun meminta untuk mengakhiri pertarungan. Dan lebih baik ketua sekte memberitahu tujuannya mengundang mereka kemari. Tentu alasannya adalah tentang metode rahasia untuk memasuki medan pertarungan kuno. Tiba-tiba saja Tuhan memberitahu bahwa medan perang kuno ini berhasil ditemukan oleh murid jenius yang mereka miliki. Yang mana tentu saja itu adalah Feng Ming. Orang-orang di sana tidak menduga sekte Luoxia memiliki murid sehebat itu. Tapi dengan terbongkarnya hal ini, maka bisa saja Feng Ming mendapatkan masalah yang besar. Inilah sebenarnya alasan Tuhan memberitahukan hal itu supaya Feng Ming bisa dalam bahaya. Tetua Agung langsung saja memberikannya hukuman karena Tuhan baru saja melanggar sumpah mereka dengan Feng Ming. Orang-orang di sana pun tidak ingin membuat masalah dengannya. Di sini ketua sekte memperlihatkan tindakan yang dilakukan oleh sekte pemurnian darah. Para master tidak menduga sekte pemurnian darah akan melakukan tindakan keji itu. Sebagai ketua sekte dari pemurnian darah, dia pun berjanji akan menghukum orang-orang itu. Tapi ketua sekte Yu merasa hukuman tidaklah cukup. Para master membenarkan hal ini, dan setelah melihat tindakan kejam yang mereka lakukan, maka mereka pun tidak ingin masuk ke dalam medan perang kuno bersama sekte pemurnian darah. Ketua sekte darah yang memang ingin masuk berjanji akan bertanggung jawab dengan memberikan lingkaran sihir sebagai kompensasi. Tapi ketua sekte Yu merasa hal itu tidaklah cukup, karena nyawa manusia sangatlah berharga. Ketua sekte darah paham, jadi dia akan memberikan ribuan batu roh tingkat menengah kepada setiap sekte. Tidak itu saja, mereka akan memberikan beberapa harta lainnya, termasuk senjata dan juga jimat. Para master pun sepakat dan meminta untuk mengakhiri perdebatan mereka. Ketua sekte Yu memberitahu bahwa sekte pemurnian darah hanya bisa diwakilkan oleh 5 orang saja. Itu pun kekuatan mereka harus berada di bawah tahap akhir pembangunan pondasi. Ketua sekte darah sebenarnya tidak terima dengan hal itu. Namun karena dirinya tidak ingin menjadi musuh semua orang, mau tidak mau, ia pun setuju untuk mengikuti permintaan itu. Saat juga, ketua sekte pun membuka pintu gerbang menuju ke medan perang kuno. Dia mengingatkan kepada mereka semua bahwa gerbang ini hanya bisa bertahan dalam 3 bulan saja. Saat juga, para master pun bergegas masuk. Si Tuning berharap dia bisa bertemu lagi dengan Feng Ming di dalam medan perang kuno. 就是血炼门弟，既然条件，血炼门弟子，好，
Feng Ming memberitahu kita bahwa beberapa sekte besar juga telah mendapatkan akses untuk bisa masuk ke dalam medan perang kuno. Tapi di saat mereka masuk, posisi mereka akan diubah secara acak. Karena hal itulah, Feng Ming sudah menyiapkan jimat giok agar mereka bisa saling berkomunikasi. Mereka pun langsung masuk ke dalam formasi. Kita pun diperlihatkan beberapa sekte yang juga diizinkan untuk memasuki medan perang kuno. Teman-teman Feng Ming juga ikut dan berharap bisa bertemu dengannya lagi. Sedangkan sekte iblis juga hadir dengan menyamar sebagai murid dari sekte pemunian darah. Tak lama kemudian, Feng Ming pun telah sampai di dalam medan perang kuno. Karena akar spiritual Feng Ming yang unik, dia harus menemukan semua jenis harta roh surga dan bumi, supaya dia ini bisa memanfaatkan hal itu dengan baik. Ia pun berharap dengan mendapatkan semua harta itu bisa membantu dirinya bertambah kuat lagi. Di sini, Feng Ming tahu betul bahwa di sekitaran tempatnya juga terdapat murid dari sekte Loxia. Saat juga sebuah batu besar pun menghampiri dirinya. Yama ternyata hal itu berasal dari pertarungan antara seorang gadis dengan monster kalajengking. Dalam pertarungan itu, gadis ini terkena racun dari monster itu. Alhasil, ia pun kesulitan untuk bergerak. Ketika Feng Ming ingin membantunya, Lin pun tiba dengan menebarkan bubuk kelelahan. Akibat hal itu, membuat gadis ini dan juga monster itu seketika pingsan. Lin tidak ada niatan untuk mengalahkan sang monster karena harus secepat mungkin menemukan harta karun. Feng Ming tidak menduga seniornya itu akan mengambil tindakan selicik ini hanya demi mendapatkan harta karun. Namun Feng Ming tidak begitu mempermasalahkannya karena dia juga akan mendapatkan bagian dari hartanya. Tak lama kemudian, gadis itu pun bangkit dan dia ini berterima kasih atas bantuan yang Li berikan. Namun tetap saja tindakannya itu sudah keterlaluan. Li tidak begitu peduli karena yang diinginkan hanyalah harta karun. Alhasil, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan ini, Li sedikit kesulitan karena gadis itu menggunakan sebuah teknik laba-laba beracun. Ia pun yakin Li akan segera mati di tangannya. Di sisi lain, Feng Ming pernah mendengar tentang seorang praktisi yang dapat mengendalikan serangga. Ia tidak menduga akan melihat hal itu dengan mata kepalanya sendiri. Di saat Feng Ming menggunakan kekuatannya, ia pun merasakan adanya dua api dengan atribut unik. Tanpa berlama-lama, Feng Ming pun menggunakan jimat penghilang tubuh untuk menghindari pertarungan dan memasuki gua tempat kedua api itu berada. Demi berjaga-jaga, Feng Ming juga menggunakan jimat untuk menutup gua ini. Feng Ming ingat jika dia dapat membuat Liu Li menjadi api sungguhan, maka api itu akan bisa menyatu dengan api sejati bawaan. Tidak itu, api ini masih bisa disempurnakan menjadi Rongyan. Hal ini akan menjadi potensi besar di masa depan nanti, karena akan sering digunakan. Feng Ming pun segera berusaha untuk menyatukannya. Di sini, Feng Ming juga menggunakan pecahan yang sempat ia dapatkan sebelumnya. Kekuatan dari pecahan ini sudah mencapai lantai 49 Ki Gathering. Dengan api itu, Feng Ming yakin menembus lantai 50 tidaklah sulit. Tak butuh waktu lama bagi Feng Ming untuk menembus lantai 50. Dengan begini, kekuatan Feng Ming sudah berada di atas ranah pembangunan fondasi tahap menengah. Tidak hanya itu saja, senjata roh yang dia miliki juga telah bertambah kuat. Dan begini, menghadapi para musuh tidaklah sulit bagi Feng Ming. Tapi sayangnya, untuk kedua binatang rohnya masih belum berkembang. Feng Ming pun berencana untuk mencari cara mengembangkan mereka. 如今我再炼化琉璃真火，与筑基中期及后期的对手也不是难事，帮他们进阶了。 Setelah semua ini, Feng Ming pun menggunakan jimatnya untuk menyamar. Di sisi lain, tanpa diduga, gadis ini berhasil mengendalikan tubuh kalajengking dan juga berhasil mengalahkan Lin. Feng Ming yang baru saja keluar dengan mudahnya mengalahkan kalajengking itu. Dia yang tahu hartanya sudah diambil langsung saja mengajak Feng Ming bertarung. Namun dengan kekuatan Feng Ming sekarang, wanita ini bukanlah apa-apa. Tapi tentu dia ini tidak boleh meremehkannya, karena gadis itu telah berhasil mengalahkan Lin. Dalam pertarungan mereka, Feng Ming tahu betul bahwa dengan teknik yang digunakan oleh wanita ini, pasti dia itu adalah anggota dari sekte roh. Wanita ini membenarkan hal itu, dan dia ini adalah salah satu jenius bernama Fang Qiying. Fang Qiying terus saja meminta Feng Ming untuk memberikan hartanya.
Alih-alih memberikan harta itu, Feng Ming malah menggodanya dan berencana untuk bermain-main dengannya. Apalagi dia ini tidak ada niatan untuk terus bertarung dengan seorang wanita. Feng Ming memberitahu bahwa api itu sudah berada pada dirinya. Jadi lebih baik dia itu menyerah saja. Tentu Fang Qing tidak membiarkan hal itu. Namun setelah melihat kekuatan dari Feng Ming, barulah dia terkejut karena bagaimana bisa cacing bulan tidak berani menyentuhnya. Sebenarnya Feng Ming juga cukup terkejut karena dia tidak menduga kekuatannya akan berkembang sejauh ini. Fang Qing kembali memulai pertarungannya dengan Feng Ming. Namun seberapa banyak pun serangan yang dilemparkan, tetap saja semua itu tidak berefek apapun kepada Feng Ming. Malahan dengan mudahnya Feng Ming berhasil menghancurkan serangannya. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa Feng Ming memiliki kekuatan sehebat itu. Apalagi dia tidak pernah mendengar adanya praktisi yang mampu memiliki pengendalian sehebat itu. Feng Ming tentu masih memiliki begitu banyak hal yang bisa dia berikan. Fang Qing tetap tidak menyerah dan akan bertarung dengannya. Setelah merasakan begitu banyak serangan dari Feng Ming, Fang Qing menduga dia itu pasti adalah murid langsung dari sekte besar. Feng Ming tidak begitu mempedulikannya dan membuat Fang Qing kesal. Tapi ia tetap memuji jimat yang dia gunakan. Karena telah dipuji, Feng Ming pun kembali menggunakan jimatnya untuk menyerang wanita itu. Karena telah dipuji, Feng Ming pun kembali menggunakan jimatnya ini untuk menyerang. Tak begitu lama, Lin pun sadar. Karena dia telah sadar membuat Feng Ming tidak dapat menggunakan senjata ajaib di hadapan Lin. Untung saja dalam pertarungan itu, Feng Ming masih bisa menang. Namun dia tetap tidak ada niatan untuk menghabisi gadis itu. Tidak terima akan kekalahannya, Fang Qing pun kembali lagi menantang Feng Ming. Tapi Feng Ming tidak ingin karena hasilnya akan tetap sama. Fang Qing meminta untuk memberikannya sedikit api itu karena hal ini sungguh penting baginya. Feng Ming setuju, namun dia hanya ingin bertukar saja. Yang mana dia ingin Fang Qing menjadi kekasihnya. Tentu Fang Qing tidaklah setuju. Untung saja Feng Ming tidak marah dan tetap memberikannya tanaman api itu. Hal ini pun membuat Fang Qing senang dan ingin tahu namanya. Tapi Feng Ming tidak ingin memberitahukan hal itu dan memintanya untuk segera pergi. Tak begitu lama, wanita ini pun pergi. 在这，你片草叶与我，阁下尽可开一个人情。我要碧灵宗。臭八怪，你叫什么名字？ Di sini, Lin yang sepertinya tidak tahu itu adalah Feng Ming, penasaran mengapa dia tidak menghabisi gadis itu. Wajar bagi Feng Ming tidak menghabisinya karena dia adalah anggota keluarga dari Longzong. Apalagi dia yakin Fang Qing adalah murid dari Fang Ru. Mendengar namanya membuat Lin terkejut karena dia sudah membuat kesalahan. Feng Ming pun meminta dia untuk bergabung bersama temannya. Alih-alih pergi, Lin merasa tetua yang berada di hadapan itu sepertinya sangat menyukai bakatnya. Bahkan dia itu telah menyelamatkan dirinya. Ia pun berencana untuk menjadi muridnya. Namun karena malu, dia itu hanya ingin tahu nama dari tetua ini. Feng Ming menahan ketawanya karena dia ingat betul Lin ini sering sekali meremehkan dirinya. Namun kini dia malah ingin menjadi muridnya. Ia pun penasaran betapa terkejutnya jika Lin mengetahui siapa dirinya. Namun Feng Ming masih ingin terus bermain-main dengannya. Ia pun mengubah sebuah batu untuk menjadi sebuah harta, dengan mengatakan ini adalah harta yang ingin dia berikan kepada Lin. Lin yang tidak tahu apa-apa hanya bisa berterima kasih dan berharap suatu hari nanti bisa membalas kebaikannya. Feng Ming memintanya untuk terus berlatih dan jangan lagi bermain-main dengan trik licik. Di sini Feng Ming pun mengambil inti dari kalajengking itu dan memutuskan untuk segera pergi. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Sabtu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.